Kalau lu nyari kamera buat live streaming, ini adalah kamera yang bisa jadi pilihan paling tepat dengan harga yang sangat ramah kantong. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera yang gue rasa bisa jadi pilihan paling tepat kalau kalian pengen bikin konten-konten live stream. Mungkin kalau buat semacam live stream suatu event, atau mungkin kalian bikin kayak series podcast, atau bisa juga kalau kalian memang bikin live stream itu untuk berjualan di sosial media. Emang belakangan tuh lumayan banyak, nggak sedikit lah teman-teman gue yang punya usaha itu nanyain kira-kira rekomendasi kamera yang paling tepat buat bikin live stream itu kamera apa. Dan banyak pertimbangan khusus yang lumayan berbeda dengan preferensi gue sebagai seorang content creator. Karena live stream itu biasanya butuh perekamannya itu panjang, dan biasanya mereka itu pengoperasiannya cukup pakai HP doang. Maksudnya sebelumnya mereka kalau live stream itu pakai HP. Jadi kalau kita kasih kamera profesional, rekomendasinya itu akan lumayan menyulitkan buat tim mereka. Nah, sampai akhirnya gue ngeliat Venus Live Air ini, dimana menurut gue ini adalah all-in-one solution kalau kalian butuh kamera yang kualitasnya profesional untuk kebutuhan live stream. Jadi kamera ini dihadirkan oleh brand yang udah cukup familiar harusnya di telinga kalian, yaitu adalah brand HoloLens yang sebelumnya banyak bikin mic wireless. Dan kamera ini itu namanya tadi udah gue sempat sebut ya, Venus Live Air, HoloLens Venus Live Air, yang dijual dengan harga ternyata under 10 juta rupiah aja. Which is menurut gue menarik banget, karena setelah gue cobain ini adalah kamera yang memang terasa di engineering dari nol itu untuk kebutuhan live stream. Jadi benar-benar spesifik dan mudah untuk dipakai kalau misalkan kalian memang butuhnya itu benar-benar buat live stream aja. Impressionnya sendiri dari awal gue pegang dengan harga under 10 juta, gue lumayan salut ya, karena build quality-nya, begitu juga dengan bentuknya, desainnya, itu rasanya kayak kamera cinema. Nggak cuma bentuk yang kalian lihat dari gambar doang ya, tapi kalau kalian pegang langsung juga ini build quality-nya gokil banget. Bener-bener buat harga di bawah 10 juta, ini memberikan kesan yang sangat profesional. Dan dia juga udah dilengkapi dengan active cooling yang membuatnya itu kuat atau tahan terhadap panas kalaupun kalian pakai dalam durasi yang sangat panjang. Klaimnya dia bisa dipakai sampai 24 jam, itu nggak bakal ada masalah, tapi ya kita nggak mungkin ngetes sampai live stream 24 jam juga, dan kita juga nggak ada live stream, tapi memang klaim yang sangat oke dari penggunaan kita, juga itu nggak panas dari pengetesan kita, dan memang ya adanya active cooling ini pastinya berperan besar terhadap durability-nya tersebut. Layarnya unik ya, dia mirip variangle, tapi dia nggak variangle. Sebenarnya dia cuma bisa di ngadepin ke depan ini aja, jadi kalian bisa lihat dari sisi belakang atau dari sisi depan. Dia nggak variangle, tapi memang secara desain dia bukan didesain buat kayak kalian pegang handheld lalu syuting gitu kan, kayak kamera-kamera. Dia itu untuk stationary di tripod, jadi sangat masuk akal. Tapi layarnya ini gue suka karena dia udah touchscreen, intuitif juga, gampang banget buat dipelajari ya. Kalau kalian nggak biasa pakai kamera, kalian nyalain kamera tuh lihat layar sebenarnya keblinger sendiri. Tapi buat kalian yang biasanya live stream mungkin pakai HP doang, nyalain ini kalian menurut gue cukup lebih mudah untuk beradaptasi untuk mengoperasikannya. Jadi intuitif banget, dan si layarnya ini sebenarnya sistem keseluruhan kamera sih. Jadi kalau misalkan kalian ubah-ubah orientasinya, dia secara otomatis mengubah orientasi dari videonya juga dan dari UI layarnya, which is membantu banget ketika kalian mengoperasikan kamera ini. Buat spesifikasi sendiri dia lumayan oke, karena dia membawa sensor yang untuk kebutuhan live stream itu sebenarnya lumayan gede di 1/1.3 inch. Sebenarnya mirip-mirip dengan sensor-sensor action cam, tapi balik lagi ini di engineer khusus untuk kebutuhan live stream. Dimana dia juga menggunakan lensa yang custom build. Jadi dia kan bentuknya kayak sebuah kayak lensa mirrorless gitu ya, yang bisa dicopot, tapi sebenarnya enggak. Dia fix lensanya di sini, tapi dia benar-benar custom build, dan gue suka banget. Karena ekuivalensi lensanya sebenarnya itu ekuivalensi kalau kalian pakai full frame itu di 25 mm. Jadi gambarnya netral, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Dan bukannya sendiri itu di f1,05, which is gede banget. Dan
Kelihatan ya, bukti dari customize lensnya ini dengan sensor yang kayak action cam flagship. Tapi kalian bisa lihat di hasil tes gambar kita itu tetap bisa dapat bokehnya gitu. Kalau kalian kayak nunjukin satu produk, kalian mungkin lagi jualan gitu kan, atau kalian bikin satu series podcast atau semacamnya lah, kalian bikin live stream yang subjeknya orang di depan kamera, itu tetap bisa dapat kualitas gambar yang bagus dan tetap bisa dapat depth of field bokehnya, which is sangat-sangat gue appreciate dari sebuah kamera yang bawa sensor 1/1.3 inch. Jadi benar-benar di-engineer sebaik mungkin untuk dapat feel profesionalnya. Lalu spek videonya sendiri juga dia itu bisa up to 4K 30p, which is sudah sangat cukup, dan itu adalah spek yang biasa kita pakai juga di channel ST Media, 4K 30 frame per second. Tapi sebenarnya penggunaan tersebut untuk kebutuhan live stream ya, itu udah sangat-sangat lebih dari cukup. Karena ya kalau kalian pakai di 4K 30p, mungkin kalau kalian bikin kayak podcast atau rekaman event, bukan rekaman lah, live stream event yang tayangnya di media-media yang lumayan horizontal, yang lumayan berat kayak YouTube gitu ya, yang video-videonya horizontal. Sedangkan kebanyakan kalau misalkan kalian butuhnya kayak buat jualan online dan sebagai macamnya, atau mungkin kalian live di sosial media kalian gitu kan, yang biasanya pakai platform-platform di smartphone, sebenarnya 1080p aja itu udah cukup gitu ya untuk Full HD. Tapi ya dia bisa di-push up to 4K 30p. Lalu dia juga support mic wireless, dan ini juga yang membuatnya terlihat kalau dia di-engineered untuk para pengguna yang nggak biasa pakai kamera profesional gitu ya, yang biasa live streamnya pakai smartphone doang. Karena dia bisa pakai mic wireless, tapi nggak cuma pakai jack doang, dia bisa menerima USB receiver juga di sini, yang biasanya kalian pakainya tuh buat HP. Dan balik lagi, itu memberikan tanda kalau dia memiliki target user itu yang biasanya kalau live stream itu pakai smartphone, sehingga nggak harus belajar macam-macam ala-ala kamera profesional, tapi dapat kualitas layaknya kamera profesional. Lalu utamanya ketika kalian nyalakan si kameranya ini, dia tuh sebenarnya punya 3 mode penggunaan. Dimana mode yang pertama itu adalah UVC streaming, lalu yang kedua adalah RTMP streaming, dan juga ada normal shooting mode. Dimana UVC streaming yang pertama itu dia bisa memiliki protokol yang kalau kalian colok USB Type-C ke laptop atau ke device-device kalian, itu dia bisa berfungsi layaknya sebuah webcam. Dan dia plug and play banget gitu ya. Kalian benar-benar tinggal colok doang si PC-nya atau laptop kalian, itu akan menemukan dia atau membaca dia sebagai sebuah kamera webcam yang kualitasnya sebagus kamera profesional. Jadi itu kalau misalkan kalian kayak pengen pakai sistem-sistem switching atau pakai OBS atau semacamnya gitu ya di PC kalian, itu bisa. Atau sesimpel kalian kayak gantiin aja peran webcam buat kalian langsung live stream di satu platform, itu juga bisa pakai si UVC streaming ini. Lalu yang kedua, yang menurut gue menarik banget adalah RTMP streaming. Bener RTMP kan? Iya bener, RTMP streaming. Dimana kalian bisa memasangkan stream key itu langsung ke kameranya, dan kalian bisa langsung live stream pakai kameranya ini ke platform kalian. Jadi by system kalau kalian biasa live stream ya, kalian pasti tahu ada yang namanya tuh RTMP, kalian pasang stream key gitu kan. Kalau misalkan kalian pengen custom, kalian pengen sistemnya lebih profesional gitu kan, dan dia bisa untuk live stream langsung ke stream key kalian. Dimana inputnya juga gue suka ya, karena kalau misalkan kita masukin stream key di sini, di kameranya, itu kan buat ngetik-ngetiknya agak ribet. Layarnya juga kecil gitu kan, dan ya ribet lah kalau kita ketik satu-satu gitu kan stream key. Sedangkan di sini untuk nyeting si RTMP-nya, kita tuh kayak dikasih QR code, lalu kita tinggal scan, dan nanti pengaturannya tuh akan muncul di HP kita. Which is jauh mempermudah, karena nantinya dari platform di HP kita, mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari YouTube, kita tinggal copy paste aja gitu si stream key-nya. Kita tinggal copy paste alamat dan stream key-nya, langsung kita input di HP kita, di browser yang terbuka ketika habis kita scan QR dia, dan ya udah kita save. Dia bisa langsung menyimpan data tadi, dan dia bisa connect ke WiFi kita. Jadi sebenarnya gue agak kurang berurutan jelasinnya, tapi intinya ketika dia udah punya datanya, kita tuh bisa direct live stream langsung dari kameranya. Itu dia connect internetnya ke WiFi kita, dan dia langsung ke
platform kita untuk live streamnya gitu. Jadi kita nggak perlu kayak pakai OBS dan lain sebagainya, atau kayak diwajibin pakai controller atau switcher kayak di PC dan semacamnya. Itu nggak perlu, karena sebenarnya dari kameranya aja itu bisa kita langsung setting untuk live stream direct langsung ke platform kita. Karena dia bisa connect ke WiFi network kita juga gitu ya. Jadi dia bisa langsung terhubung ke internet. Lalu yang terakhir pastinya mode yang menurut gue paling sederhana kalau kalian pengen coba-coba atau kalian pengen rekam dulu aja, dia punya normal shooting mode, dimana dia tetap punya slot SD card dan kalian bisa merecord langsung ke SD card kalian. Jadi itu kalau misalkan kalian pengen tapping dulu, bukan live stream atau bikin produksi video biasa, itu juga bisa dan tetap dapat kualitas yang sangat oke juga. Pengaturannya sendiri juga sebenarnya kita bisa atur itu secara wireless dari HP atau tablet, dan gua mau appreciate developernya HolyLens karena bisa menciptakan aplikasi yang bekerja dengan sangat fluid untuk mengatur kamera ini, entah kalian dari HP ataupun dari tablet. Which is gua sangat jarang menemukan aplikasi sebagus itu di brand kamera-kamera Jepang yang udah mateng gitu ya. Ya mungkin karena di sini juga kebutuhannya untuk live stream, lebih masuk ke OS dan lain sebagainya, sehingga aplikasinya juga bisa lebih fluid. Dan kalaupun kalian live stream sendirian, itu sangat memudahkan karena misalkan kameranya agak jauh, kalian bisa atur semuanya dari HP gitu untuk berbagai pengaturan-pengaturannya. Dan begitu juga di desktop, jadi kalian bisa ada satu aplikasi juga khusus untuk desktop atau laptop yang namanya Holy Studio. Dan kalau kalian pakai aplikasi di desktop tersebut, otomatis dia membuka beberapa fitur-fitur yang lebih advance juga. Ada beberapa yang agak gimmick-gimmick juga kayak filter dan lain sebagainya. Ya karena processing power desktop kan lebih kuat, tapi ya lebih fun, potensinya lebih luas gitu ya kalau kalian pakai si Holy Studio tersebut. Jadi worth to try juga kalau kalian pakai kamera ini. Overall menurut gua ini adalah kamera yang paling tepat kalau kalian memang lagi nyari kamera khusus untuk kebutuhan live stream. Dengan harganya yang cukup murah, build quality-nya gokil, dan kemudahannya ketika kalian pengen melakukan live stream, menurut gua udah membuatnya sangat-sangat worth it buat dipertimbangkan. Under 10 juta loh. Dan kualitas gambarnya juga kalian bisa nilai sendiri ya. Dari yang tadi ditampilkan menurut gua udah terbilang sangat proper. Dan balik lagi, dengan di engineering-nya itu bener-bener buat live stream, gila penggunaannya gampang banget. Yang tadinya tuh gue pikir bakal susah gitu ya. Kayak dulu tuh gue kalau pakai Streambox dan lain sebagainya, itu agak ribet buat pelajari dulu. Tapi pas nyobain si Venus Live Air ini, ternyata segampang itu buat sampai live stream. Jadi balik lagi, menurut gue sangat worth it kalau kalian butuh kamera live stream. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar HolyLens Venus Live Air kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.